Oke, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmatnya lah, berkat pemberian sehatnya kita masih dapat sama-sama kita berkumpul di ruang virtual ya, ruang Zoom pada kesempatan sore kali ini. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Selamat sore menjelang senja. Enak-enaknya senja nih sambil meratapi turunnya matahari gitu kan. Di pantai apalagi posisinya enak banget. Terus apalagi kalau misalkan posisinya hujan-hujan gini, enaknya makan bakso, mantap. Apalagi mie rebus pakai telur, lebih mantap ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin nanti yang menonton video ini jangan sampai ngiler ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 3. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih teman-teman udah bisa menyempatkan waktunya hadir dalam ruangan virtual pada kali ini, dan insya Allah kita akan melaksanakan presentasi terkait penjelasan protozoologi, klasifikasi protozoologi dan jenis penyakitnya. Nah, di kelompok 4 ini beranggotakan ada Rahma Sundari, Ratu Silviani Al-Gibran, Siti Faujiah, Fitria Amalia, Hibatullah Fahri Jamil, Alvan Saiful Ilmi, dan satu lagi Logan Septiansah. Baik teman-teman, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja mulai, kita menghemat waktu. Mungkin kalau kita nggak menghemat waktu, kita bisa sampai 60 menit kayaknya ya. Bohong bercanda. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita mulai ya ke materinya. Mari sama-sama kita simak dengan baik penjelasan dari kelompok 4 MKIDK 3 kelas 1C. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Faujiah dan Fitri Amalia. Padanya dipersilahkan. Baik, protozoologi merupakan cabang biologi dan mikrobiologi yang mengkhususkan diri dalam mempelajari kehidupan dan klasifikasi protozoa secara klasik dan sebagai objek pengkajian tentang hewan bersel satu yang hidup sebagai parasit pada manusia. Sedangkan protozoa adalah jasad renik hewani yang terdiri satu sel, hidup sendiri-sendiri atau berkelompok membentuk koloni. Proto sendiri memiliki arti pertama, zoon artinya hewani. Protozoologi merupakan cabang biologi yang mengkhususkan diri dalam mempelajari kehidupan dan klasifikasi protozoa secara klasik dan sebagai objek pengkajian tentang hewan bersel satu yang hidup sebagai parasit pada manusia. Protozoa banyak terdapat di alam, antara lain di dalam air laut, air tawar, tanah, dan di dalam tubuh organisme lain. Pada umumnya berukuran mikroskopis. Meskipun hanya terdiri dari satu sel dengan satu atau lebih inti, tetapi memiliki susunan fisiologi dan tingkah laku yang sangat kompleks. Meskipun beberapa protozoa kadang-kadang mengelompok bersama di dalam satu koloni, namun tiap-tiap sel mengelola fungsinya sendiri. Hanya sebagian kecil protozoa yang hidup sebagai parasit dan binatang atau pada manusia. Baiklah, selanjutnya klasifikasi protozoologi. Klasifikasi protozoologi ini ada kingdom, itu Protista, kedua phylum, protozoa. Kelas protozoa terdiri dari dua. Yang pertama, kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Kelas ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama Lobosa, yang kedua
Proteomyxa, yang ketiga Foraminifera, yang keempat Heliozoa, yang kelima Radiolaria. Nah, yang kedua yaitu kelas Chilata atau Infusoria. Disebut sebagai Infusoria karena organisme ini ditemukan pada saat seorang zoolog meneliti air tuangan dari jerami, sehingga disebut hewan tuangan atau Infusoria. Kelas ini disebut Ciliata karena semua hewan yang masuk kelas ini memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar. Contoh dari spesies yang terkenal adalah Paramecium caudatum. Oke, selanjutnya ada kelas Flagellata atau Masticophora, terdiri dari 2 subkelas, yaitu Phytomastigina dan Zoomastigina. Subkelas Phytomastigina terdiri dari beberapa ordo, antara lain terbagi atas 3 ordo, yaitu ordo Streptomanadidae, dan ada 2 lagi ordo Dinoflagellidae, 1 lagi ordo Phytomonadidae. Sub kedua adalah Zoomatisgina yang terdiri dari beberapa ordo yang memiliki peranan langsung dan penting, antara lain terbagi 3, yaitu ordo Protomanadidae, ordo Polymastigidae, ordo Hypermastidae. Dan ada kelas terakhir yaitu kelas Sporozoa, bersifat parasit. Bentuk tubuhnya sederhana, berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus, tidak mempunyai alat gerak dan vakuolo kontraktil. Nah, klasifikasi protozoa berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 2, yaitu protozoa usus dan rongga tubuh atau rongga atrial. Dan yang kedua itu protozoa darah dan jaringan, termasuk juga amoeba, jaringan otak primer. Jenis penyakit protozoologi, yaitu yang pertama Amebiasis dysentery amoeba. Penyakit ini merupakan penyakit perut yang banyak dialami orang di Indonesia. Amebiasis adalah penyakit infeksi yang terjadi terutama pada usus besar. Dalam keadaan tertentu, infeksi dapat menyebar ke hati, otak, dan paru-paru. Penyebab penyakit ini adalah sejenis protozoa dari kelas Rhizopoda, yaitu Entamoeba histolytica. Selanjutnya ada malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh sejenis protozoa dari kelas Sporozoa genus Plasmodium. Selanjutnya ada penyakit toxoplasmosis, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit sejenis protozoa subfilum Sporozoa kelas Toxoplasmea, yaitu Toxoplasma gondii, dan penyakit Trypanosoma brunsei, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh gigitan lalat yang dinamakan lalat sistik. Sip. Oke, baik teman-teman, materi terkait protozoologi sudah selesai. Selanjutnya ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil, kesimpulan yang berdasarkan pembahasan di atas tadi dari teman-teman kita semua, teman-teman kelompok 4, dapat ditarik kesimpulan bahwa protozoa ini merupakan jasad renik hewani yang terdiri atas 1 sel ya. Nah, protozoa ini hidup sendiri-sendiri atau bisa juga berkelompok ya, membentuk koloni. Nah,
protos ini kan yang diartikan sebagai pertama dan zoon ini hewani gitu ya. Dan berdasarkan struktur alat geraknya, filum protozoa dibedakan menjadi 4. Nah, dibedakan menjadi 4 yaitu ada kelas Rhizopoda, terus ada kelas Ciliata, ada kelas Flagellata, dan terakhir itu ada kelas Sprozoa. Nah, umumnya ini bersifat aerobik non vortisenik ya teman-teman. Nah, protozoa ini bereproduksi dengan cara aseksual. Nah, aseksual ini apa sih? Aseksual ini yaitu berkembang biak tanpa perkawinan. Nah, atau bisa disebut juga pembelahan biner dan secara seksual berupa perkawinan antara mikrogamet dan makrogamet ya. Jadi antara mikrogamet dan makrogamet ini dia bisa berkembang secara aseksual gitu ya. Setelah terjadi perkawinan akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, mungkin kesimpulan itu hasil dari keseluruhan materi kita, materi protozoologi selesai sudah ya. Presentasi kelompok 4 kelas 1C MK mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 3. Mungkin teman-teman setelah ini bisa mengajukan pertanyaan dan insya Allah kami kelompok 4 siap memberi jawaban yang terbaik. Amin. Oke teman-teman, kita akhiri ya dengan membaca alhamdulillah karena presentasi sudah selesai. Terima kasih seluruhnya teman-teman ya. Kelompok 4 yang seharusnya jadwalnya rebahan kali ya enaknya. Habis mandi, tidur, buka HP, scroll Instagram, scroll TikTok, tapi kelompok 4 tidak. Beda dari kelompok yang lain ya. Kelompok 4 beda. Beda ya Bos ya? Iya, tapi kelompok 4 beda. Kelompok 4 jadwalnya presentasi. Mantap gak tuh? Mantap ya lah. Oke, gak usah panjang-panjang. Mari kita tutup aja dengan baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.